Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang kembali ke masa lalu saat dirinya masih menjadi bangsawan lemah yang tak berguna. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Gislan bersama pasukannya telah mengacak camp suplai musuh dan sedang menuju ke medan perang melalui area belakang musuh. Sementara itu Victor yang menjadi komandan musuh memutuskan untuk menguasai kerajaan Perdium malam ini karena mereka sudah tidak punya pasokan suplai. Dia pun meminta pasukannya untuk segera menerobos gerbang utama apapun yang terjadi. Di sela itu Victor memanggil salah satu dari bawahan elitnya. Sosok itu pun datang dengan membawa senjata aneh yang tak disebut pedang maupun tombak. Sosok ini bernama Adon dan dia sedang menunggu perintah dari komandannya. Adon mengira jika tuannya akan menyuruhnya menerobos maju ke gerbang musuh, tapi Victor memutuskan untuk melakukannya sendiri dan menyuruhnya untuk tetap di sini menjaga pasukan belakang. Sementara Victor sendiri akan segera mengambil alih gerbang utama sebelum matahari terbit dan mempersembahkan kemenangan perang. Adon sangat menyayangkan dirinya tidak bisa ikut andil dalam perang itu, padahal senjatanya sudah sangat ingin merobek tubuh para musuhnya. Dengan keterlibatan Victor yang sedang menuju ke gerbang utama, maka para pasukan wilayah di Glad dipenuhi semangat dan mereka terus memanjat untuk mencapai benteng. Akan tetapi saat mereka naik, maka nyawanya akan langsung menghilang dengan kehadiran Zalter bersama komandan Perdium lainnya yang sudah menantikan mereka. Di tengah pertarungan sengit ini, salah satu komandan melihat adanya bahaya, dan segera melaporkannya kepada Sang Lord. Yang benar saja para musuh sudah mulai menggunakan menara untuk mencapai benteng karena memanjat dengan tangga tidak terlalu efisien. Zalter tak menyangka pasukan musuh dapat mengetahui tinggi benteng ini secara akurat, dan jika menara itu berhasil menyentuh benteng maka seluruh pasukan musuh akan segera tiba hingga kemenangan akan sulit diraih. Walau jumlah musuh sangat banyak, tapi mereka tidak bisa menyerbu secara langsung dengan harus melalui benteng, tapi sekarang situasinya menjadi lebih berbahaya dan Sun Lord memerintahkan orang-orangnya segera melepaskan serangan. Untuk mengantisipasi kondisi terburuk, Perdium telah menyiapkan ketapel yang akan memberikan serangan dengan kerusakan yang lebih berbahaya. Target ketapel ini hanyalah menara musuh dan inilah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan sebelum menara itu menyentuh benteng. Orang-orang yang ada di dalam menara mulai panik karena batu ketapel itu benar-benar mengarah kepada mereka. Namun seseorang dari pasukan musuh takkan membiarkan hal tersebut, dan dia segera mengangkat senjatanya. Siapa sangka sosok itu melemparkan senjatanya seperti panah raksasa yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dengan lemparan itu maka batu yang mengarah kepada mereka dapat diatasi dengan baik. Semua pasukan Perdium hanya tercengang karena upaya mereka berhasil dihentikan dan Sang Lord sendiri sangatlah panik. Semua orang bertanya-tanya siapa sosok yang menghentikan batu besar itu dengan sebuah senjata belaka. Zalter memikirkan satu orang yang bisa melakukan hal ini, tapi dia ragu sosok itu benar-benar akan ikut andil dalam peperangan ini. Sang Lord Perdium harus menerima fakta jika musuh yang jauh lebih berbahaya telah mengarah ke benteng dan perang ini makin memojokkan mereka. Victor mengakui jika Perdium dapat bertahan dengan sangat baik, bahkan menghancurkan pasokan suplai, tapi sejak awal pemenang perang ini sudah ditentukan dan kehancuran Perdium takkan terhindarkan.
Lalu Victor memerintahkan penobrak pintu untuk menyelesaikan tugasnya dan mereka pun mulai melesat maju. Dengan banyaknya pasukan khusus yang dipilih secara langsung dengan otot yang kuat, mereka akan berlari dan mendobrak gerbang di depannya. Di sisi lain Sang Lord bersama yang lainnya tidak bisa melakukan apapun pada gerbang utama disebabkan mereka juga harus menghadapi musuh yang datang dari dalam menara. Di saat yang sama pendobrak telah melaju dengan kecepatan serta kekuatan penuh untuk menghancurkan gerbang. Saat ini Zalter tidak punya pilihan selain terus bertahan dan menggantungkan semua harapannya kepada putranya. Sementara itu di belakang gerbang utama terlihat beberapa pasukan yang sudah bersiap di sana. Meski begitu jumlah mereka tidaklah banyak dan diantaranya hanyalah diisi oleh para mage yang telah terikat. Alvo tak mengerti kenapa mage harus terlibat dalam perang wilayah seperti ini. Lalu salah satu dari komandan memberitahu jika semua ini adalah perintah tuan mudanya, jadi Alvo sebaiknya tenang karena dia takkan bisa melarikan diri. Jika pendobraknya berhasil menghancurkan gerbang utama, maka Perdium akan dikalahkan karena musuh pasti berdatangan dan masuk layaknya kloni semut. Hal itu menandakan jika kerajaan ini akan runtuh bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Alfoy sangat kesal terhadap Vanessa yang diperlakukan spesial, padahal dia hanyalah mage yang tidak berguna. Lalu Vanessa mencoba menyemangati Alfoy dengan memintanya percaya pada Tuan Muda Gislan yang pasti akan merubah alur perang ini. Namun Alfoy malah memarahi Vanessa agar tidak menyebut Tuan Muda kejam itu di hadapannya dan karena Gislan mereka semua harus melewati neraka ini. Alfoy juga menganggap jika Vanessa sudah kehilangan akal dengan ingin setia kepada Tuan Muda aneh itu yang selalu bertindak dengan cara paling gila. Setelah mendengar ocehan itu, Vanessa mulai kesal karena Alfoy telah keterlaluan dengan menyebut penyelamatnya seperti itu. Beberapa hari yang lalu Vanessa telah mulai melakukan ajaran yang diberikan oleh Gislan secara tertutup. Akan tetapi dia tidaklah menunjukkan hasil yang memuaskan meskipun sudah bisa menggunakan sihir. Vanessa merasa sangat malu karena sudah mendapatkan bantuan berharga dari tuan mudanya, tapi dia malah mengecewakannya. Tapi Gislan hanya tersenyum padanya dan yakin jika mana milik Vanessa pasti akan terus meningkat. Dia juga paham jika Vanessa baru saja bisa menggunakan sihir untuk pertama kalinya, akan tetapi dia harus menghadapi perang. Maka dari itu Gislan akan menunjukkan sesuatu padanya di mana dia akan menyimpan kristal sihir di dalam tanah. Awalnya Vanessa tidak mengerti apa yang direncanakan oleh tuan mudanya dan untuk apa dia melakukan hal ini. Di saat yang sama Alfoy mulai protes atas kekejaman serta ketidaksopanan yang diberikannya kepada para mage. Dia mempertanyakan kenapa mereka harus menggali tanah dan jika ingin menyembunyikan kristal sihir, maka akan lebih aman jika dilakukan di luar kastil saja. Namun saat Alfoy melakukan protes, maka salah satu dari tentara bayaran akan mencekiknya karena seseorang tidak seharusnya lancang pada tuan mudanya. Lalu Vanessa menanyakan apakah tuan mudanya sedang merencanakan sesuatu. Semua ini dilakukan oleh Gislan sebagai bentuk persiapan karena dalam perang ini tak peduli seberapa keras serta semangat membara prajurit, maka mereka tidak bisa mengatasi jumlah musuh yang terus berdatangan hingga menghancurkan gerbang utama. Meski begitu bukan berarti Perdium tidak memiliki kesempatan dan senyuman Gislan menunjukkan dia sangat percaya diri untuk memenangkan perang ini. Sebagai mage yang memiliki pengetahuan luas, maka Vanessa memikirkan sesuatu dan mulai menebak rencana tuan mudanya.
Kali ini Vanessa takkan mengecewakan penyelamatnya dan dia harus berguna bahkan menjadi alasan kemenangan dari perang ini. Cara inilah dia bisa membalas kebaikan yang diterimanya dan Vanessa pun mulai menggunakan sihirnya di atas lingkaran sihir yang telah dibuat sebelumnya. Alfoy mengenal lingkaran sihir ini dan dia tak menyangka Vanessa bisa menggunakan sihir. Ini adalah salah satu dari sihir yang unik dan akan memiliki dampak bantuan besar dalam peperangan ini. Dia harus berhasil karena tuan mudanya telah percaya padanya, walau saat Vanessa meragukan dirinya sendiri, tapi Gislan tetap percaya padanya. Sementara itu pasukan berjubah mulai melesat maju dengan kecepatan penuh mendekati gerbang utama. Para prajurit yang ada di balik gerbang utama mulai dipenuhi ketegangan karena gerbang di depan mereka takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Di tengah pertarungan sengit itu, Randol meminta tuannya untuk melihat ke arah depan. Zalter yang melihat hal itu tercengang karena kedatangan mereka menunjukkan rencananya berhasil. Sosok itu adalah Gislan sendiri dengan kuda perkasa yang melesat dengan begitu cepat. Lalu seseorang melaporkan kepada Victor tentang situasi telah terjadi di luar rencana awal. Di mana sebuah pasukan yang tidak dikenal tiba-tiba saja datang entah dari mana dan menyerang pasukan dari belakang. Hal itu mengejutkan para pasukan bahkan merusak formasi mereka yang menyebabkan melemahnya pertahanan mereka. Tak hanya itu, terdapat seseorang yang berada di garis depan para pasukan misterius dengan kemampuan berpedang yang sangat hebat. Dia mengayunkan pedang besar dengan sempurna dan tiap ayunan pedangnya akan memakan korban. Para pasukan yang ada di sana dibuat seperti amatir disebabkan ketidakberdayaannya. Pasukan di Glad mulai panik dan tak mengerti bagaimana musuh datang padahal tak ada laporan jika Perdium memiliki bala bantuan. Dikarenakan sosok di hadapannya tidak terkendali, maka mereka mulai mencoba menembaknya dengan mengandalkan jarak. Akan tetapi Gislan adalah sosok yang telah melewati ratusan peperangan di masa lalu bahkan jauh lebih buruk dari hari ini. Dirinya takkan kalah dan dia hanya perlu menunjukkan sosoknya yang tak terkalahkan demi membakar semangat para pasukan Perdium yang kalah jumlah. Orang-orang ini terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa seekor kuda melompat seperti dia sedang terbang. Gislan yang berada di atas kudanya kini bersiap untuk melayangkan tebasan ke arah musuh. Bagi Gislan seluruh musuh harus dimusnahkan dan tak ada ampunan di dalam hatinya. Dalam waktu singkat Gislan mengamuk di tengah-tengah pasukan kerajaan di Glad dan terus mendominasi. Mereka yang hanya prajurit biasa tak bisa berbuat apapun di hadapan kemurkaan Gislan. Yang benar saja Gislan telah menghabisi mereka yang sudah mencoba menghentikannya dengan tubuh terpotong maupun terbelah. Kedatangan Gislan membuat semangat tempur pasukan di Glad menurun karena rekannya dihabisi dengan begitu mudah. Lalu Gislan berteriak dengan meminta seluruh pasukan Perdium untuk bangkit dan jangan takut sedikit pun. Wajah musuh di depannya telah ketakutan menunjukkan jika mereka hanyalah orang lemah yang menang jumlah. Dengan itu maka Gislan ingin mereka mengangkat pedangnya dan menempatkannya pada tubuh musuh apapun yang terjadi.